Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Shalom, damai sejahtera bagimu. Yuk bersama-sama kita berdoa dan memuji Tuhan Yesus. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua pada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, ku percaya, ada waktunya Tuhan, semua kan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, ku percaya, ada waktunya Tuhan, semua kan indah pada
waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, ku percaya ada waktunya Tuhan, semua kan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Yakin dan percaya. Amin. Yes. Semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita, tapi waktu Tuhan semua akan indah pada waktunya. Amin. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Pujian-pujian ini sangat memberkati saya pribadi. Pada waktunya. Amin. Semua akan indah pada waktunya. Amin. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Halo semuanya, shalom. Maafkan tadi ya, dapat komentar banyak katanya nge-lag ya. Dan saya harap banget saat ini sudah lancar-lancar, baik yang di TikTok, yang di Facebook, wah rame banget, yang di YouTube. Halo semuanya, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saudara, saat ini Pastor mau ajak kita dengar satu renungan sambil kita introspeksi diri. Ya, tentang apa? Tentang kasih mengasihi. Yuk kita melihat firman Tuhan di Time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan sabda firman Tuhan terambil dari Efesus. Ya. Efesus ini kita akan lihat pasal 5 mulai ayat 22 sampai 33. Surat Efesus pasal 5 ya, ayat 22 sampai 33. Puji Tuhan. Selamat mendengarkan Bapak Ibu terkasih, demikianlah firman Tuhan. Di sini perikopnya adalah kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Kita mau bicara soal kasih mengasihi, menyayangi, menghargai, memperhatikan. Baik, Pastor baca ya, sekali lagi. Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Selamat mendengarkan Bapak Ibu terkasih. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah
yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Jadi saudara-saudara, istri kita, suami kita itu haruslah kita kasihi, dan ini adalah tuntunan firman Tuhan. Dan demikian kita merawat tubuh kita, maka kita juga harus merawat istri atau suami kita. Karena tidak pernah ada orang membenci tubuhnya sendiri. Jadi saudara-saudara, kalau hari ini dengar renungan ada yang saling benci, mari ya, kasih mengasihi, saling mengampuni. Karena sebetulnya suami istri itu sudah menjadi satu tubuh, ya, dan tidak pernah ada orang membenci tubuhnya sendiri kecuali dia belum merasa suami istri satu tubuh, gitu ya. Ayat 30. Karena kita adalah anggota tubuhnya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Sekali lagi, tidak pernah ada orang yang membenci dirinya sendiri. Artinya apa? Yang kita lihat tuntunan firman Tuhan, tidak boleh kita membenci suami atau istri. Sekalipun mungkin sempat kesal, beda pendapat, tukaran, atau tengkar, cekcok, tidak boleh membenci tubuh sendiri. Kalau saudara ada di samping kanan kiri suami istrimu, katakan, sayang, kamu itu tubuhku sendiri. Ayo yang lain berkata, iya, maafkan saya, selama ini saya berpikir kita bombek-bombekan, kita musuh-musuhan, ternyata kita satu tubuh. Terima kasih, firman Tuhan ingatkan kami, puji Tuhan. Ya, ayat 32-33. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Demikian pun juga Kristus sama jemaat itu Tuhan berkata Immanuel, Manunggal, satu. Tuhan kita itu tidak jauh, bahkan Tuhan
manunggal dengan kita. Disebut Immanuel, Tuhan di dalam manusia. Yes. Ayat 33, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca di sini mengajar kita untuk saling mengasihi, saling respect, saling menghormati, saling peduli antara suami dan istri. Rumah tangga itu ada damai sejahtera. Tuhan tidak menghendaki rumah tanggamu itu seperti neraka. Maksudnya tidak ada damai, cekcok, panas, tidak sukacita gitu ya. Tuhan tidak mau. Tuhan mau keluarga-keluarga anak-anaknya itu saling mengasihi. Ketik saling mengasihi, saling mengasihi, saling mengasihi, saling mengasihi. Kalau saling mengasihi itu tidak ada lagi merasa lebih hebat atau lebih rendah. Tidak ada merasa lebih kuat atau lebih lemah. Saling mengasihi itu saling peduli, saling memberi, saling mengisi, saling memberi waktu. Makanya Tuhan sudah pernah bilang juga bahwa hidupmu itu bukan punyamu lagi. Ya, bagi Tuhan, Tuhan mau hidup kita persembahkan untuk Dia menjadi pelaku firman-Nya. Jangan sampai satu di antara kalian waktu sudah berpulang baru menyesal. Kenapa waktu dengar firman seperti ini kita perlu langsung respon, gercep melakukan? Karena istri, suami yang kita kasihi sedang menunggu kita menjadi pelaku firman Tuhan. Saya melihat di dalam keluarga, kadang-kadang sebagian besar orang-orang mengejar kesuksesan dengan alasan kerja, lembur, tidak pulang, keluar kota dengan alasan mengejar kesuksesan. Dia lupa bahwa suaminya sedang sakit, istrinya sedang sakit. Tapi karena dia mengejar kesuksesan dengan alasan demi untuk kau dan si buah hati, demi untuk bawa pulang segenggam berlian, gitu ya. Padahal saling mengasihi itu tidak selalu harus dengan kekayaan uang yang banyak. Asal ada makanan, ada minuman, ada pakaian, ada tempat berteduh, itu sudah cukup. Tidak mesti harus glamor, tidak harus kaya raya. Saling mengasihi, saling melengkapi. Kalau hari ini istrimu sedang sakit, temani dia. Kalau hari ini suamimu sedang sakit, temani dia. Kenapa kita perlu menemani yang kita kasihi? Karena kesuksesan itu bisa menunggu kita. Tapi orang-orang yang kita kasihi
belum tentu punya waktu di hari esok. Beberapa bulan yang lalu, satu hari sebelum adik saya meninggal, saya ditelepon. Waktu itu kami akan berangkat ke pelayanan ke Samosir. Di telepon itu, salah satu pembicaraan kami adalah adik saya mau ketemu dengan saya. Di hari sebelumnya, satu hari dia berpulang selama-lamanya. Saya berkata, nanti setelah saya dari pelayanan Samosir, saya akan mendarat ke Makassar. Nanti ketemu di Makassar. Ternyata besoknya pagi-pagi saya dapat kabar adik saya meninggal dunia. Seandainya saya tahu bahwa yang saya bilang hari esok itu tidak pernah datang lagi, saya mungkin akan berupaya bagaimana caranya bisa ketemu. Saya mungkin akan menelpon pelayan di Samosir supaya di reschedule. Seandainya saya tahu bahwa tidak ada lagi hari esok itu untuk dia, saya pasti akan memenuhi semua permintaannya. Saya tidak akan menunda. Untuk apa saya menunda? Kalau saya tahu bahwa hari esok tidak pernah ada untuk dia lagi, maka hari yang ada saya akan penuhi apa permintaannya. Apa yang dia minta, saya bisa penuhi sebagai seorang koko, kakak. Saya pasti penuhin. Seandainya saya tahu bahwa hari esok tidak ada dan tidak pernah ada lagi untuknya. Seperti pujian tadi, semua ada waktunya. Semua ada waktu Tuhan. Namun seandainya saya punya kesempatan waktu diulang kembali, saya pasti tidak menunda untuk bertemu dengan adik saya.
Saya pasti penuhi segala kebutuhannya. Apa keinginannya saya mampu, saya pasti penuhi. Tidak perlu saya tunda-tunda. Saya pulang pelayanan baru saya ketemu. Tidak perlu seharusnya. Seandainya waktu bisa diulang dan seandainya saya tahu bahwa hari esok tidak pernah datang lagi, saya pasti akan melakukan yang terbaik di hari itu. Dari sini saya sadar dan saya mau berbagi kepada Bapak Ibu terkasih bahwa kesuksesan bisa menunggu Anda. Tapi orang-orang yang engkau sayangi belum tentu punya waktu di hari esok. Bapak Ibu terkasih, dalam keluarga ada suami dan istri. Kalau sekarang suamimu butuh engkau, perhatikan dia. Kalau istrimu sedang sakit, rawat dia. Peluklah suami atau istrimu selagi mereka masih ada waktu, selagi tubuh badan mereka masih hangat. Jangan tunggu sudah dingin baru engkau peluk. Semuanya menjadi terlambat. Akhirnya saya tetap ke Makassar sesuai janji saya. Tapi saya bertemu adik saya. Jenazahnya yang sudah kaku. Yang saya pikir hari esok dia akan datang menjemput saya di bandara di Makassar. Ternyata dia menyambutku terbaring kaku di dalam peti mati. Hari esok belum tentu ada. Mari hari ini kita saling mengasihi. Seperti apa yang firman Tuhan katakan, suami mengasihi istri, istri menghargai. Apakah istilah menghargai, menghormati? Tapi satu hal, istri mengasihi suami. Dalam mengasihi itu sudah ada menghormati, menghargai. Marilah kita saling kasih, mengasihi satu dengan yang lain. Selama masih dikatakan hari ini ada tempo, hari ini ada waktu, please jangan tunda hari esok. Saya mohon Bapak Ibu sekalian, selama hari ini engkau masih punya waktu untuk istrimu, untuk suamimu, jangan tunda berbuat baik kepadanya. Jangan tunda untuk hari esok. Karena hari esok itu belum tentu ada. Karena yang kita punya dari Tuhan adalah hari ini saja. Kiranya apa yang saya bagikan hari ini bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian dan penguatan bagi kita khususnya dalam keluarga dan juga bagi Bapak Ibu terkasih yang menunggu waktu Tuhan di dalam
kehidupan kita masing-masing. Saling mengasihi, jangan tunda berbuat baik. Saling mengampuni, jangan membenci, jangan dendam. Ini ajaran firman Tuhan bagi setiap kita. Selamat masuk di hari yang baru, di hari Sabat ini. Biarlah setiap hati kita terus dimurnikan hanya oleh firman Tuhan. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami mengucap syukur yang kami dengar kasih Kristus untuk kami suami dan istri dan keluarga. Terima kasih juga buat sharing penguatan supaya kami betul-betul setiap hari menghargai waktu-waktu yang ada kebersamaan kami. Kalau ada yang membutuhkan, kami harus gercep. Jangan tunda-tunda untuk melakukan kebaikan, jangan tunda-tunda untuk berbuat baik. Seringkali di antara keluarga Kristen banyak yang mengutamakan kerja bisnis untuk meraih kesuksesan. Kami sudah diingatkan firman Tuhan hari lewat sharing bahwa sesungguhnya kesuksesan itu bisa menunggu kami. Tapi orang-orang yang kami kasihi belum tentu ada hari esok. Belum tentu datang lagi bagi mereka. Suami dikatakan hari ini yang berdamai dengan suami istri, berdamai dengan sesama, saling mengampuni, dan saling berbuat baik. Karena itulah kami sudah diperlengkapi oleh Tuhan Yesus. Perbuatan baik dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami mengucap syukur. Tuhan baik, firman-Mu ajaib. Aliran Roh Kudus menjamah setiap hati. Ada pengampunan, ada damai sejahtera, ada kesembuhan mengalir. Tumpangkan tangan Bapak Ibu sekalian di tubuh yang sakit. Tempat di mana Bapak Ibu tumpangkan tangan, di situ aliran kesembuhan mengalir. Mengalirlah kesembuhan di tubuhmu. Sakit, bentuk tubuhmu yang tidak normal, segala macam kelemahan, penyempitan, penyumbatan, aliran kesembuhan menjadikan normal, sembuh, sehat. In Jesus' name. You heal. Jadilah sembuh dan diberkati. Tubuhmu sekarang ini normal, sehat, dapat berkat dari Tuhan Yesus. Berkat kesembuhan, berkat kedamaian, berkat pemulihan dari Tuhan Yesus. Terimalah dengan iman dan ucapkanlah terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ucapkan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini sangat berharga karena kami mengalami lawatan-Mu Tuhan
dan kami ucapkan terima kasih atasnya. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat hidup ini. Terima kasih boleh terima pelayanan ini. Bersyukur padamu Tuhan Yesus yang memberikannya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan doa dan syukur kami ini kepada Bapa kami yang di sorga. Amin. 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 Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Penolong yang selalu setia, Tuhan Yesus Kristus selalu mengajari kita untuk menggunakan waktu yang ada dengan baik, saling kasih mengasihi. Tuhan memberkati. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, penolong, Dia sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Puji Tuhan, pujian ini menguatkan banget dan sudah menyembuhkan jutaan orang-orang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong, Dia sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Kami angkat tangan kami, Tuhan, berseru, Tuhan Yesus setia selama-lamanya. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Inilah hidup kami. Oh, segala perkara, dengarkan, dapat Kau tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja untuk mendatangkan kebaikan
bagi setiap orang yang mengandalkannya. Amin. Puji Tuhan. Time for testimoni. Habis testimoni ini, Pastor akan doakan air minum, dan kita akan masuk di hari yang baru dengan doa mohonkan berkat dari Tuhan. Selamat mendengarkan kesaksian-kesaksian ada, pasti deh menguatkan Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kesaksian pertama Bapak Ibu sekalian datang dari Akhiran 09:16. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Pastor. Setelah didoakan, benjolan saya mengecil. Benjolan itu ada di ketiak. Semua ini terjadi berkat pertolongan Tuhan lewat doa Pastor Andi Simon. Tuhan Yesus sungguh baik, sungguh nyata. Benjolan disembuhkan. Benjolan di ketiak disembuhkan. Dari Ibu Selma Arwan. Yang berikutnya dari Akhiran 09:30. Mohon dibacakan, Pastor. Siap. Kesaksian saya ini, bagaimana keluarga saya sudah dipulihkan setelah didoakan, dan banyak hal diubahkan dalam hidup saya. Jujur, Pastor, saya sangat diberkati dan saya disembuhkan yang selama ini banyak penyakit yang saya derita. Jadi bukan hanya satu, tapi bukan juga dua penyakit, tapi banyak. Dia sangat bersyukur karena banyak penyakit disembuhkan. Hidup saya sudah berubah dan saya disembuhkan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, ini. Jadi yang saya baca ini, Bapak Ibu sekalian, dari nomornya jelas ini. Ya. Next. Gitu. Dari Akhiran 6228. Pastor, pagi saya Titus dari Ketapang, Kalimantan Barat. Berkat live streaming saya disembuhkan. Glory to God. Dari Akhiran 6292. Pastor, saya Gibi Dawa Arkanabi dari Solo, Surakarta. Mau bersaksi, kuasa Tuhan sungguh hebat. Lewat live streaming, saya dilepaskan dari gangguan kecemasan, ketakutan berlebihan, hingga asam lambung. GERD pun udah sembuh. Puji Tuhan, berkat doa live streaming, Tuhan sembuhkan saya. Saya mendapat jamahan Tuhan. Terima kasih, Pastor. Tuhan memberkati. Berikutnya dari Akhiran 0202. Shalom. Terima kasih banyak Pastor Andi dan semua tim. Ketika saya ikut live di TikTok, halo, yang di TikTok ini rame banget, ada hampir 3K. Ya. Di TikTok ini dia mendapat kesembuhan dari sakitnya. Padahal sakitnya diantaranya mah yang sudah parah. Sampai sudah di tahap tidak bisa makan apa saja. Puji Tuhan, lewat doa live di TikTok, saudara ini disembuhkan. Hari ini juga di TikTok, saudara-saudara, tidak mustahil. Waktu sebentar engkau angkat tangan, minum air doa, dan terima berkat kesembuhan, berkat doa. Saudara-saudara juga akan mengalami kesembuhan yang sudah dialami oleh orang banyak di TikTok maupun di YouTube maupun di Facebook. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian.
Berikutnya di akhiran 8188. Shalom, saya dari Manado, Remboken Pastor. Saya mau saksi, Tuhan Yesus sudah sembuhkan saya. Saya ikut sudah sejak 9 Juni. Memang dahsyat betul live streaming ini, nyata perbuatan Tuhan yang ada pada saya. Ya, ini gangguan disebut sini bagian belakang gitu ya. Saya tidak sebut ini. Disembuhkan sampai sudah pendarahan. Itu bisa hilang penyakitnya. Ya. Setelah didoakan, salah satunya adalah ambeyennya itu sembuh. Sembuh total. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau sembuhkan kami yang lagi sakit. Yesus setia, Yesus ajaib. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan, yang tidak pernah berubah. Yes. Dari akhiran 3042, pagi Pastor, saya memuliakan nama Tuhan Yesus atas ibu saya. Doa dari Pastor Andy, harapan kami selama ini terjawab. Ibu kami disembuhkan dari sakit di lehernya. Pelayanan ini diberkati Tuhan. Banyak orang disembuhkan dalam nama Yesus. Saya bacanya sampai merinding. Saya memuliakan nama Tuhan Yesus. Saya memuliakan nama Tuhan Yesus. Wow, setiap keluarga lakukan hal yang sama. Setiap channel Kristen, channel apologet, channel orang percaya, mari kembali tujuan awal kita melayani. Baik di media online apa? Memuliakan Tuhan Yesus. Saya ucapnya merinding. Saudara pasti juga merinding kan? Wow, keren banget. Dari akhiran 3258. Terima kasih atas bantuan doanya hamba Tuhan Yesus, puji Tuhan. 6 hari yang lewat setelah doakan, saudaraku Ompu Pasca Boru Tambunan di Dumai, Riau yang sakit, puji Tuhan, berkat bantuan doanya, kini sudah dipulihkan. Sudah bisa duduk. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan memberkati ya. Pastor juga ada lihat videonya, bagaimana sekarang wajahnya sukacita banget. Bukan wajah orang sakit lagi, wajah orang yang sudah segar. Amin. Saat Tuhan lawat seseorang yang sakit disembuhkan, wajah yang kusut segar. Hore! Yang berikutnya dari akhiran 9601. Ini namanya Ibu Puriska. Setelah didoakan, puji Tuhan. Wow. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Setelah didoakan, ulu hati saya udah sembuh. Jadi gangguan kesehatannya Ibu Puriska Gultom ini, ulu hati
sembuh berkat doa. Yes. Berikutnya dari Akhiran 38:54. Terima kasih Tuhan Yesus atas pertolonganmu kepada mama tercinta. Puji Tuhan, berkat doa di live streaming ini, mama saya udah keluar dari ICU. Dan keluar bukan karena ditolak dokter ya, keluar karena dipulihkan kesehatannya. Amin. Oh, Tuhan Yesus sang penyembuh yang ajaib. Sampai hari ini karyanya luar biasa. Baik lewat live streaming setiap hari jam 6.05 WITA di Wadah, di channel, di akun medsos ini, maupun setiap minggu pagi jam 8 pagi, saya melihat karya Tuhan Yesus, kesembuhan nyata, sehingga impact-nya, buahnya, output-nya, banyak orang-orang bertobat, dibaptis, dan memberi diri hatinya percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Jadi kesembuhan, doa-doa seperti ini membuat banyak orang datang kepada Tuhan Yesus. Lututnya bertelut, lidahnya mengaku, hatinya percaya Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hidupnya setelah ini hanya untuk memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Dari Akhiran 54:88. Shalom Pastor, saya menyaksikan mujizat Tuhan yang terjadi pada saya. Akhir bulan Juni ada sesuatu yang ganjal di tenggorokan saya. Saya mau tidur pun susah. Ya, antara takut tertelan, jadi sampai keluar itu berupa daging. Ya, sebesar jari kelingking itu di tenggorokannya. Kayak amandel gitu, kasihan. Setelah didoakan, saya ikut ibadah, lalu ada keluar sebesar jagung pada tanggal 2 Juli subuh. Setelah itu keluar lagi sebesar kerikil yang saya pencet, ternyata bau. Yang kedua, Pastor, saya gatal-gatal yang luar biasa 3 bulan. Puji Tuhan, tanggal 19 Juli, itu tanggal berapa? Ya, 20 ya. Saya udah sembuh, kemarin saya sembuh. Dan ketiga, wah, banyak kesaksian nih. 7 Juli, saya ke Makassar untuk operasi mata. 13 Juli, operasi selesai, dan didoakan kembali, dinyatakan sempurna, dan sekarang penglihatan saya udah bagus pasca operasi. Jadi dia operasi ya, dan dia minta didoakan, kita bantu mendoakan. Perhatikan, saya hamba Tuhan, tidak anti dokter, tidak anti obat, karena saya percaya Tuhan memakai obat, Tuhan mengurapi tangan-tangan dokter medis untuk membantu penyembuhan umatnya, anak-anaknya, ciptaannya. Dan Tuhan memberi juga kuasa di mulut orang percaya, di hamba-hamba Tuhan, untuk mendoakan gitu. Ya, jelas ya. Dari Akhiran 94:52. Shalom, malam Pastor. Saya Ibu Yeti Harlen dari NTT, Kabupaten Rote, Ndau. Saya ikut live streaming kurang lebih 2 tahun dan saya mau bersaksi. Benjolan di kelopak mata sebelah kanan sebesar kacang hijau, lewat air doa saya oleskan di mata saya. Benjolan itu kempes. Dan sekarang tidak ada lagi. Berkat air doa. Saudara-saudara, siapkan airmu kalau Bapak Ibu juga mau didoakan sekarang. Yang berikutnya masih ada lagi beberapa kesaksian saya bacakan. Ya, saya bacakan hari ini karena besok pengalaman yang sudah-sudah
akan ada kesaksian lagi gitu. Jadi kesaksian hari ini saya baca yang dari kesaksian kemarin, kesaksian besok kalau ada saya baca yang hari ini masuk gitu. Jadi selalu press gitu ya. Maka saudara semangat sekali tiap hari dengar renungan, firman, kesaksian, doa-doa karena selalu press. Ayo, saya mau sedikit kasih masukan teman-teman melayani Tuhan, hamba Tuhan besok ini, layanilah umat, layanilah pekerjaan Tuhan, press. Ya, yang baru press dari surga. Maksudnya, rema-rema yang kau dapatkan lewat doa, lewat puasamu, lewat pengalamanmu, bagikan. Press. Ya, firman Tuhan, press. Karena bagi saya, ketika saya membagi firman Tuhan, diumpamakan seperti seorang chef, tukang masak. Ya, saya sajikan menu makanan firman Tuhan yang lezat. Maka saudara nikmati press. Kalau misalnya kokinya, masaknya basi, tidak press, yang makan juga pasti tidak lezat. Nah, itu kira-kira sedikit masukan ya. Baik. Di sini, oh ya, berarti ini belum ini. Dari akhiran tadi ini sudah kempes tadi. Ya sekarang ini yang akhiran 7033. Pastor, shalom pagi. Oh sini terus selamat sore, saya mau saksi, berarti kemarin sore masuknya kesaksian ini. Saya mau saksi kebaikan Tuhan lewat air doa, yang mana minggu lalu mama saya kena disentri. Harusnya mama diopnam karena parah. Tapi mama nggak mau, kemudian saya kasih air yang sudah pastor doakan. Ajaib. Setelah mama minum, mama membaik dan segar kembali. Terima kasih Tuhan dan Pastor Andi yang sudah jadi perpanjangan tangan Tuhan. Pastor, jujur sebenarnya masih banyak mujizat kesembuhan yang sudah saya saksikan, saya alami, yang Tuhan berikan. Di antaranya saya disembuhkan dari getah bening, dari migrain, dari kecemasan berlebihan, dari rasa takut hadap masa depan. Yang luar biasa saya saksikan ini, setiap selesai ikut ibadah pagi bersama pastor, saya selalu merasakan urapan Tuhan itu, sehingga ada ketenangan dan kedamaian. Terima kasih ya pastor, senantiasa menjadi pendoa buat kami. Iya, sama-sama. Yuk kita sama-sama setia sama Tuhan. Berapapun sisa anugerah yang Tuhan kasih hidup kita, supaya diusahakan jangan bolong-bolong ikut kita doa pagi. Kalau saudara masih cocok di sini ya puji Tuhan. Kalau saudara udah bosan, cari pelayanan yang lain. Tapi intinya saya pesan, jangan bolong-bolong ya, karena ini juga bagian daripada kita persiapkan hidup kekal kita. Bapak Ibu tiap hari nggak bolong-bolong sekolah, kalau bagi sekolah, nggak bolong-bolong kerja bagi pekerja, iya kan? Supaya gaji 1 bulannya itu dapat, upahnya dapat. Mari kita jangan bolong-bolong ibadah, doa firman setiap hari. Karena urusan kekal ini Bapak Ibu sekalian, habis doa pagi, saudara mau olahraga, mau kerja, mau sekolah, itu nikmat banget. Nikmat banget kita masuk aktivitas hari yang baru, dimulai dengan doa, pujian, dan firman. Nikmat banget. Ketik sama-sama. Nikmat banget, nikmat banget, nikmat banget. Yeay. Dari akhiran 5326, Pastor pagi, saya mau bersaksi usai didoakan Pastor, wow,
tumor ganas dipulihkan, membaik. Dan setelah dilihat oleh dokter, maka dokter menyatakan cancel kemo. Wow. Akan diadakan observasi ulang per 3 bulan. Yes. Padahal udah diponis tumornya ganas. Kalau ganas itu bukan lagi harus cancel, tapi harus gercep. Tapi berkat doa, tumor ganas membaik dan gagal kemo. Glory to God. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Hore, habis. Oh, ini masih ada ini. Oh, sudah habis. Yeay, habis pas jam 7. Yeay. Baik, sekarang Pastor mau minum. Tapi sebelum minum, saya mohon berkat dari Bapa di surga. Dan saudara pun demikian. Yang mau minum, yang mau didoakan airnya, peganglah seperti ini. Bapakku yang di surga, dipermuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti dalam surga. Bapakku yang baik, mohon berkat-Mu untuk air minum ini, air minum yang akan kami minum saat ini, baik untuk tubuh kami yang sedang sakit disembuhkan, maupun akan kami berikan kepada anak kami, orang tua kami, kerabat, saudara-saudara kami yang sedang sakit, membutuhkan keajaiban kesembuhan. Diberkatilah air minum ini jadi berkat kesembuhan bagi orang-orang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu sekalian, ini air yang saudara pegang di tanganmu sudah diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Silakan minumlah. Dan pasti akan menjadi berkat buat kesehatanmu. Amin. Amin. Pastor, minum. Saudara mau ikut sama-sama, silahkan ya. Yesus, kami menyembah-Mu. Hosana bagi Tuhan. Hosana bagi Sang Raja. Hosana bagi Yesus Kristus. Mari saya jemput kita semua, angkat tangan saudara-saudara sekalian. Wow, yang like di TikTok banyak banget. 1 juta. Banyak banget. Wah, yang nonton di Facebook 8 ribuan. Banyak banget. Yang di YouTube juga rame banget. 7.000 penonton. Glory to God. Yeay. Mari Bapak Ibu sekalian, angkatlah 2 tangan saudara-saudara sekalian. Bapakku yang di surga, mohonkan berkat daripadamu untuk setiap kami. Saudara-saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu, Oma Opa, Cece Koko, Om Tante, adik-adik. Firman Tuhan sudah kita dengarkan tadi.
untuk kita dalam keluarga, suami istri saling menghargai, saling peduli, saling care. Kalau bisa kita berbuat baik hari ini, kenapa harus tunggu besok? Ya, jadilah pelaku firman Tuhan hari ini. Kan hari ini milikmu Tuhan kasih. Hari esok masih punya Tuhan. Kita tidak tahu Tuhan kasih apa tidak. Tapi katakan hari ini kita mau hidup untuk Tuhan Yesus. Waktu yang ada kita pergunakan yang baik-baik. Amin. Amin. Jangan mendendam lagi ya. Jangan saling benci lagi ya. Jangan bawa ke neraka kebencian. Tapi bawalah kasih ke sorga. Yeay. Sekarang terimalah berkat, anugerah, rahmat, kebajikan, kemurahan, kesembuhan untuk engkau, tubuhmu, keluargamu, dan diberkatilah engkau umur yang panjang, dan juga pekerjaan pelayananmu, lumbung-lumbungmu, studi-studi anak-anakmu diberkati. Dan semua berkat ini dalam proteksi dari tempat yang maha tinggi, proteksi malaikat-malaikat surgawi, proteksi untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Di dalam satu nama yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus. Semua umat, semua pemirsa, setiap tamu-tamu yang hadir, yang menyaksikan ini, katakan amin. 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 Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Pesta Rindu memuji Tuhan. Satu pujian ini akan membawa kita masuk di hari yang baru dengan sukacita. Ayo. Pujian surya pasti bersinar. Tuhan Yesus sudah tolong saya. Katakan, Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus berkati selalu ya. Amin. Pujian ini menghantam Bapak Ibu sekalian masuk di hari yang baru. Cayo, semangat. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewati lembah yang gelap, tetap tersenyum. Mana senyumnya? Tetap ibadah. Besok ibadah ya. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Yang Advent ibadah hari ini. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Hore! Tuhan Yesus setia banget, tidak pernah meninggalkan kita. Yang percaya, mana tangan-tangannya? Saya dengar. Saat kau melintas langit yang biru, saat kau lewati lembah yang sedih, tetap tersenyum.
hore, tetap ibadah pasti. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Amin. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Kami angkat tangan kami berseru kepadamu. Dalam nama Yesus, terobosan terjadi. Ketaatan kepada Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami katakan, surya pasti bersinar. Yesus beserta kami sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Hore! Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Amin. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Yesus setia, Yesus hadir, Yesus nyata, tak tinggalkan kita. Masuklah di hari yang baru, sola fide, Tuhan serta kita, hidup dengan iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita dan sertai sampai selama-lamanya. Hore! Dadah semuanya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya.